Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramita Oktavianti Ramadina dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bukti-bukti adanya evolusi. Langsung saja kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu tentang definisi evolusi. Definisi evolusi. Evolusi merupakan suatu proses yang bersifat irreversibel atau tidak terbalikan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dengan keanekaragaman dan tingkat organisasi yang lebih tinggi. Seperti yang telah dijelaskan pada materi yang sebelumnya, bahwa evolusi merupakan proses perubahan yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga sulit untuk membuktikan bahwa evolusi itu benar-benar terjadi atau hanya sekedar teori yang hasilnya belum dapat dipastikan. Beberapa petunjuk yang dapat digunakan untuk mempelajari evolusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya variasi makhluk hidup. Dalam satu keturunan tidak pernah ditemukan individu yang sama persis. Adanya perbedaan tersebut menimbulkan variasi. Individu yang mengalami variasi disebut varian. Darwin berpendapat variasi-variasi tersebut dipengaruhi oleh faktor dari luar, seperti makanan, suhu, dan tanah. Jadi, menurut Darwin, apabila individu yang telah mengalami perubahan berada pada tempat yang berbeda dari asalnya, maka pada saat perkembangannya akan mengalami perubahan yang sifatnya menetap dan akan makin berbeda dengan nenek moyang dari tempat asal-usulnya. Variasi tersebut selalu muncul dari satu generasi ke generasi berikutnya. Variasi tersebut memungkinkan terbentuknya spesies baru. Yang kedua, rekaman fosil. Fosil dapat diartikan sebagai sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu atau terperangkap di dalamnya. Fosil yang ditemukan dapat berupa tulang-tulang dan jejak yang membatu. Fosil biasanya ditemukan secara kebetulan dan jarang sekali ditemukan fosil dalam keadaan utuh. Nah, jadi ada faktor yang menyebabkan jarang ditemukannya fosil dalam keadaan utuh, yaitu yang pertama, pengaruh angin, aliran air, dan bakteri pembusuk. Yang kedua, terdapat beberapa organisme atau bagiannya yang tidak dapat membatu. Yang ketiga, terjadi lipatan batuan bumi akibat gempa bumi, tanah longsor, dan letusan gunung berapi. Dan yang terakhir, hewan-hewan pemakan bangkai yang sering membawa bagian tubuh bangkai ke tempat lain. Salah satu fosil yang ditemukan dalam keadaan lengkap adalah fosil kuda. Perubahan yang ditunjukkan fosil-fosil kuda merupakan petunjuk kebenaran evolusi karena pada fosil kuda ini menunjukkan adanya perubahan secara berangsur-angsur dalam jangka waktu lama yang disebabkan pada setiap zaman geologi. Ditemukan fosil-fosilnya secara lengkap. Fosil jenis kuda pertama diperkirakan hidup puluhan juta tahun yang lalu. Kuda pertama hidup kira-kira 60 juta tahun yang lalu pada zaman Eosin. Oleh para ahli, kuda pertama ini diberi nama Hyracotherium atau Eohippus. Dari kerangka fosil diketahui bahwa kuda ini hanya sebesar kucing. Jika dibandingkan Hyracotherium atau Eohippus dengan Equus atau kuda zaman sekarang, tampak sekali perbedaannya. Adapun tabel yang menunjukkan adanya perubahan yang terjadi pada kuda Eohippus hingga Equus. Yang pertama, pada tubuh. Perubahannya makin besar. Semula Eohippus atau Hyracotherium sebesar kucing, kini sebesar Equus seperti sekarang. Yang kedua, bagian kepala. Makin besar, jarak mulut dengan mata makin jauh. Yang ketiga, bagian leher, perubahannya adalah makin panjang. Yang keempat, bagian geraham muka dan belakang, perubahannya makin besar, bentuknya makin sesuai untuk memakan rumput-rumputan. Bagian yang kelima yaitu kaki depan dan belakang, makin panjang, gerakan makin lincah, dan larinya makin cepat. Gerakan-gerakan rotasi tubuh menjadi mundur. Dan bagian yang terakhir yaitu bagian jari kaki atau kuku. Dari 5 jari menjadi 1, yaitu tinggal jari tengah, bentuknya makin panjang. Jari kedua dan keempat berupa organ rudimenter yang tidak berfungsi lagi. Biogeografi. Perjalanan Darwin ke Kepulauan Galapagos menunjukkan bahwa pada pulau-pulau yang berdekatan ditemukan jenis hewan yang mirip.
Penyebaran hewan dan tumbuhan di berbagai daerah merupakan pendukung kuat adanya evolusi. Galapagos merupakan kelompok kecil kepulauan yang wilayahnya seolah-olah terpisah satu sama lain. Di kepulauan tersebut, Darwin menemukan burung-burung laut yang sama dengan burung laut yang terdapat di lautan Pasifik. Darwin juga menemukan 13 spesies burung daratan yang tidak dikenal di wilayah lainnya. Burung-burung tersebut menunjukkan karakteristik yang sangat berbeda dalam bentuk paruh. Bisa dilihat pada gambar di samping bahwa keanekaragaman bentuk paruh pada burung finch itu dipengaruhi oleh makanan yang dimakan oleh burung tersebut. Jadi ada burung yang memakan biji-bijian dan ada juga burung yang memakan serangga. Anatomi perbandingan, homologi, dan analogi. Homologi merupakan organ tubuh yang sebenarnya bentuk dasarnya sama, tetapi karena berubah strukturnya sehingga fungsinya menjadi berbeda. Homologi digunakan sebagai petunjuk evolusi dengan membandingkan asal-usul organ-organ makhluk hidup tersebut dari berbagai spesies. Salah satu contoh organ homologi adalah tungkai depan pada makhluk hidup. Beberapa tungkai depan pada makhluk hidup memiliki fungsi yang berbeda, yaitu A. Tungkai depan pada manusia berfungsi untuk memegang. B. Tungkai depan pada kucing berfungsi untuk berjalan. C. Tungkai depan pada kelelawar berfungsi untuk terbang. D. Tungkai depan pada paus berfungsi untuk berenang. Adapun analogi merupakan alat tubuh yang mempunyai bentuk dasar yang berbeda, namun mempunyai fungsi yang sama. Sebagai contoh, sayap merpati dan sayap kelelawar memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk terbang. Namun, keduanya tersusun atas bahan yang berbeda. Sayap merpati tersusun atas bulu, sedangkan sayap kelelawar tersusun atas selaput kulit yang membentuk membran. Embriologi perbandingan. Embriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan embrio. Perkembangan embrio menunjukkan adanya kesamaan pada fase-fase perkembangannya. Haeckel pada tahun 1834 sampai 1919 mengemukakan teori rekapitulasi yang menyatakan bahwa ontogeni merupakan ulangan dari filogeni. Ontogeni adalah tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan embrio. Sedangkan filogeni adalah sejarah perkembangan organisme dari filum paling sederhana hingga paling sempurna. Dalam embriologi perbandingan terdapat hubungan kekerabatan pada vertebrata yang ditunjukkan adanya persamaan bentuk perkembangan yang dialami dari zigot sampai embrio. Makin banyak persamaan yang dimiliki menunjukkan makin dekatnya hubungan kekerabatan. Alat tubuh yang tersisa atau organ vestigial. Beberapa organisme memiliki struktur atau organ-organ yang tampaknya tidak memiliki fungsi yang berguna. Sebagai contoh, manusia memiliki beberapa alat tubuh yang tersisa seperti umbai cacing, selaput mata pada sudut mata sebelah dalam, otot penggerak telinga, tulang ekor, serta gigi taring yang runcing. Selain pada manusia, alat tubuh yang tersisa juga dapat ditemukan pada hewan. Sebagai contoh, beberapa jenis salamander. Selain itu, diketahui bahwa pada burung kiwi terdapat sayap. Pada paus, selama masa embrio mempunyai gigi pada rahang dan mereduksi setelah lahir. Sekian penjelasan saya terkait bukti-bukti adanya evolusi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.